Selamat Jadi siang. aku mau bertanya nih, katanya sempat jadi korban dan ada kekisruhan. Sebenarnya ada apa sih, kalau boleh dijelaskan, korban apa dan kekisruhan apa gitu? Korban dan kekisruhan di hunian tempat saya tinggal di Hampton Park Apartment. Sebenarnya di sini ada dua angle. Artinya yang pertama adalah angle kronologis dan yang satunya lagi adalah angle pemicunya gitu. Nah, mungkin supaya lebih sedikit lebih ringkas dan cepat, tentu saya akan menjelaskan dan memaparkan kepada teman-teman media semua. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Pemicunya adalah kenaikan IPL sebesar 54%, dan itu yang memicu kemarahan warga. Tentu bukan hanya kemarahan aja dan kekesalan, tapi juga kecurigaan. Kok naiknya cukup signifikan ya, 54%. Ini ada apa? Nah, ini yang menimbulkan kecurigaan warga. Saya sebagai bagian dari warga di sini pun juga ikut mempertanyakan hal ini. Tentunya kenaikan 54%, angka yang cukup signifikan ini bukan hanya sekedar kenaikan biasa aja gitu, tapi harus ada sebuah bentuk transparansi dan tentunya juga bentuk tanggung jawab yang harus diberikan. Penjelasan itu secara terang benderang kepada semua warga. Kenapa kenaikan itu bisa sampai 54%? Dan itu yang kita sebagai warga semua, termasuk saya di sini, tidak mendapatkan penjelasan yang clear dan terang benderang soal itu. Makanya disitulah titik awal. Disitulah titik awal dan turning point-nya semua konflik dan kekisruhan yang terjadi sampai dengan hari ini. Mungkin selama jadi penghuni di sini, di apartemen ini, sudah berapa lama sih berdiri dan sampai akhirnya kenaikan tersebut ada tuh dari kapan gitu? Saya menghuni di sini udah lebih, menurut perhitungan saya sih sudah lebih dari 10 tahun saya menghuni di sini. Dan sepanjang sejarah Hampton Park memang belum pernah ada sebuah konflik atau sebuah kekisruhan yang besar sampai dengan sebesar ini gitu. Dan saya jujur, dari saya pribadi, saya juga bukan tipe orang yang saya juga bukan tipe orang yang suka suka membesar-besarkan atau terlalu ingin tahu, terlalu kepo gitu untuk ingin tahu urusan ini itu, urusan orang lain dan lain-lain gitu ya. Tapi ini cukup mencuri perhatian saya gitu loh. Selama 10 tahun lebih saya belum pernah menemukan isu seperti ini, dan ini baru terjadi belum lama ini gitu. Dan menyisakan pertanyaan besar buat saya gitu sebagai warga. Tentunya seluruh warga Hampton Park ini. Kenapa kok tiba-tiba lonjakan yang cukup signifikan untuk IPL yang sebesar 54% itu gitu. Berarti sebelumnya tidak ada attention dan IPL sendiri naiknya sendiri 54% sama sekali tidak dikonfirm ke para penghuni ya?
Jadi segala sesuatunya itu dalam struktur kepengurusan gitu ya. Segala bentuk peraturan dan kebijakan itu tidak bisa dibuat sendiri atau hanya sebatas rapat internal aja. Tapi itu juga harus disosialisasikan ke seluruh warga. Dan tentunya harus melalui ada yang namanya RUA, ada yang namanya RUTA, yang di situ harus berdasarkan persetujuan para warga. Jadi kebijakan itu tidak bisa langsung serta-merta dibuat tanpa persetujuan warga. Gitu. Jadi artinya di sini ada dugaan penyelewengan dana warga, dan tentunya ada dugaan juga bahwa struktur pengurus melakukan kesewenang-wenangan dalam penggunaan jabatannya. Tentunya kan itu yang nggak boleh terjadi ya, gitu loh. Dan apapun itu tetap harus dikembalikan ke warga lagi. Pengurus, pengawas itu kan sebenarnya melayani warga. Intinya kan sebenarnya itu, gitu. Yang menjadi tupoksinya ya. Salah satunya kan itu, gitu. Nah, itu yang kita merasa bahwa kok ini kayak tiba-tiba aja gitu loh. Dan kita nggak mendapatkan penjelasan yang clear. Makanya dari situ bentrok antar warga dengan pengurus ya terjadi. Gitu. Bentroknya itu seperti apa sih, Mas? Ada baku hantam atau ada pelemparan? Oh, kapan itu? Dan Kalau bentrok itu terjadi sebenarnya belum lama. Jadi secara konflik dari sejak kita mulai menduga ada ketidakberesan, ada ketidakbejusan dalam mengelola keuangan, ada ketidakberesan di struktur pengurus. Dari situ tuh terjadi eskalasi tuh sebenarnya secara konflik gitu loh. Yang mana akhirnya belum lama kok, belum lama, masih di tahun 2025 ini gitu ya. Akhirnya terjadi bentrok yang mana pengurus mengerahkan keamanan menjadi alat untuk akhirnya bertabrakan dengan warga gitu. Itu sampai polisi itu datang ke lokasi. Itu yang juga maksudnya itu yang juga cukup mengejutkan gitu ya buat saya secara pribadi gitu loh. Tapi ya udah, mungkin memang situasinya adalah untuk mengamankan, untuk membuat dan menjaga situasinya menjadi kondusif gitu loh. Tapi tentunya masih menyisakan pertanyaan besar buat saya gitu loh. Saat bentrok tadi, Mas Didi, sampai ada yang terluka nggak? Mungkin saat itu mungkin kondisi bentroknya cukup lumayan parah nggak sih? Jadi bentrok yang terjadi adalah terhitung sejak warga mulai tidak percaya dengan struktur kepengurusan. Kami sudah tidak bisa pegang lagi gitu ya statement-statement dan apapun itu gitu yang dirilis oleh para pengurus, para manajemen dan lain-lain gitu ya. Warga sepakat untuk menyegel kantor manajemen, kantor BM, building manajemen, yang kami duga di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lengkap di mana kita bisa menemukan dan mendapatkan
bukti-bukti apa-apa saja yang transaksi atau lalu lintas anggaran dan lalu lintas uang yang terjadi selama pengurus ini bekerja gitu ya. Dan ternyata ya betul aja gitu ya, bahwa dari pengawas menemukan banyak temuan-temuan gitu ya, banyak temuan-temuan lalu lintas uang yang nggak jelas. Terus ada lagi yang cukup, atau buat saya pribadi sih cukup aneh, mungkin buat teman-teman media juga cukup aneh juga ya, di era digital seperti sekarang ini masih ada transaksi yang terjadi dengan sistem tarik setor. Jadi dilakukannya tuh enggak transfer antar rekening. Itu salah satu dari sekian banyak. Artinya kalau saya mau paparkan di sini semua itu banyak banget gitu loh. Itu. Nah, konflik dan bentrok ini semakin meruncing ketika pengurus datang dengan segenap keamanan gitu, membobol dan mengambil beberapa berkas dan CPU dari data dari semuanya itu, yang kami duga dan saya duga juga bahwa disitulah, di dalam itulah yang banyak data, dokumen dan bukti-bukti yang bisa kita temukan lebih banyak lagi gitu. Tapi ya tentu kita tidak datang dengan tangan hampa. Artinya temuan-temuan yang kita dapatkan sudah banyak. Menjawab pertanyaan tadi soal bentrok dan lain-lain, ya saya benarkan sudah ada korban, bahwa ini sudah masuk di laporan ke kepolisian di Jakarta Selatan tentunya, dan ini sedang dalam proses penyelidikan, dan tentunya sih harapan saya ini bisa segera teratasi gitu loh, karena memang sangat menghambat dan tentunya nggak bagus juga buat hunian kita gitu loh. Mas Didi sendiri sempat kena lecet atau apa pas Warga. Oh, Mas, Warga. Saya dalam hal ini memang tidak turun secara langsung, tetapi saya selalu dimintai pendapat, dimintai saran gitu ya dari tim pengawas dan tim pengurus ad interim untuk kita berdiskusi. Jadi langkah selanjutnya enaknya gimana ya gitu loh. Karena kita udah betul-betul cukup terpojok sebenarnya gitu loh. Kita merasa bahwa kok tidak ada itikat baik gitu loh dari pengurus untuk turun langsung menemui warga untuk ada masalah apa, ayo kita dialog dua arah supaya masalahnya tidak lebar kemana-mana dan bisa cepat diatasi. Nah, itu tidak pernah terjadi sampai sekarang, dan saya pikir apa yang bisa saya kontribusikan sebagai warga gitu. Mungkin saya bisa berkontribusi di bagian yang lain adalah saya dengan teman-teman media semua yang hadir hari ini, bahwa segala bentuk ketidakadilan, penindasan yang kita alami dan saya juga sebagai bagian dari warga di sini adalah untuk juga diketahui secara menyeluruh melalui media dan tentunya ya sosial media yang saya punya gitu ya.
Dan saya bilang ini salah satu bentuk kontribusi saya terhadap hunian ini dan terhadap warga semua, gitu. Bahwa saya ingin masalah ini bisa bisa terus berlanjut sampai kita dapat akarnya, gitu loh. Karena ada dugaan-dugaan lain yang juga sepertinya ada dugaan bahwa ini juga ada keterlibatan dari pihak dinas, dan kita juga punya buktinya, gitu loh. Nah, ini yang saya ingin ini semua bisa diluruskan, gitu, kayak gitu. Keterlibatan dinasnya Kalau seperti apa 50 Mas mungkin, dan apa bukti yang didapat atau dipunya? Bukti yang didapat ada sebuah transaksi yang terjadi, gitu, yang diduga, gitu. Ini sekali lagi saya tidak mau langsung menghakimi atau apa, gitu. Yang itu dimana melibatkan pihak dinas, gitu. Dan di sini adalah dalam perjalanannya ada kekosongan pengawas di struktur kepengurusan, yang mana sebenarnya nggak boleh nih, menurut ADART dan Pergub itu nggak boleh, gitu. Jadi ini harusnya ada pengawasnya, tapi ini dibiarkan berjalan. Namun ketika terjadi rapat umum tahunan di April 2024 kalau nggak salah, kita menuntut warga untuk dibentuk dulu pengawas, tapi itu tidak pernah dicatatkan di dinas. Tentu ini menjadi pertanyaan besar ya, kenapa nggak dicatatkan? Sebelumnya kan kenaikan ini kan menjadi polemik ya Mas ya. Ya. Tahun-tahun sebelumnya itu sempat IPL-nya itu naik berapa persen sih ibaratnya dari untuk penghuni di sini gitu, tiba-tiba akhirnya muncak di 54% sekarang gitu. Gini, kalau kenaikan itu ya pasti hal yang biasa, ada aja kenaikan. Ya kayak harga sembako naik, listrik air naik. Tapi kalau tiba-tiba 54%, ya ini kan jadi pertanyaan. Kenapa harus sesignifikan ini, gitu? 54%, kan itu yang menyisakan pertanyaan besar, kan itu, gitu. Sudah ada jawaban dari manajemen alasan dia menaikkan harga 54% tersebut, atau masih belum ada jawaban pasti? Menurut saya secara pribadi sih, dan hasil diskusi dengan warga masih abu-abu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada penggunaan dana endapan itu dialokasikan ke fintech, yang mana ternyata setelah kita gali, setelah kita eksplor lagi, loh kok ya itu dilakukan di 2023, tapi baru dibagikan di share di 2024, gitu loh. Karena warga menekan, gitu loh. Dana itu disetorkan ke fintech di 2023, tapi baru disampaikan di 2024. Yang mana harusnya dana endapan atau sinking fund itu harusnya penggunaannya itu dirapatkan dulu. Ini mau diapain nih dananya?
Jadi ditanya dulu sama warga, dirapatkan dulu. Nah ini tanpa melalui proses rapat, dana itu sudah diinvestasikan di fintech justru di 2023 gitu. Ya jadi sebenarnya kalau kita mau gali temuan-temuannya sih ke apa ya, keabsurdan, keanehannya sih banyak banget gitu. Banyak yang Oke, ini kan naiknya 40%. Dulu pernah nggak sih naik juga, tapi nggak segitu itu, atau ini yang keberapa kali baru naik? Kalau kenaikannya tidak signifikan, maka hari ini isunya nggak akan segede ini, gitu aja. Dan teman-teman media hari ini nggak di sini gitu. Dan saya tidak perlu panjang lebar memaparkan ini ke teman-teman media. Mas,